Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alam, alhamdulillah kita sudah berkumpul lagi di sebuah tempat yang luar biasa di sore hari yang cukup indah. Dan hari ini Kang Joy nggak sendiri, banyak sekali sahabat-sahabat saya di sini yang sudah hadir. Kita absen dulu ya satu-satu. Di sini ada dari LMP, ada Pak Oking. Wah, luar biasa. Keren. Selanjutnya juga ada dari PP, ada Pak Tatang. Wih, luar biasa. Selanjutnya ada Kang Bokir dari Sundawani, ada di samping saya ya. Selanjutnya juga ada Kang Bule dari BPPKB. Oh yes, ada paling belakang, luar biasa. Selanjutnya juga ada Kang Erwin dari Briges. Wah, sama akses, luar biasa. Mantap Kang, luar biasa. Selanjutnya ada Teh Nina dari Sri Kandi PP. Sri Kandi PP. Oh, Sri Kandi PP. Oke, luar biasa. Ada Sri Kandi PP dari ada dengan Teh Nina. Selanjutnya ada Teh Ica dari KNPI Kabupaten Bandung Barat. Salam pemuda. Oh, salam pemuda. Oh, kalau KNPI salam pemuda. Ya, luar biasa. Selanjutnya ada Teh Dinar dari Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat. Karang Taruna. Oke, kumaha daramang sadayana Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Oke, dan tidak lupa di sini ada tuan rumah dong. Ada Pak Beni Rubini STMM. Kumaha damang. Alhamdulillah. Assalamualaikum saudara. Baik, teman-teman, Bapak dan Ibu, kita ngobrol-ngobrol di sini ngebahas isu yang sangat luar biasa. Kemarin sempat viral 2 hari terakhir, yaitu masalah Curug Cimahi atau Curug Pelangi yang kejadian apa ya namanya, longsor, dan udah beberapa tahun belum ada tindak lanjut. Nah, kita akan ngobrol santai aja, minta pendapat dari masing-masing perwakilan organisasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini seperti apa. Dari siapa dulu nih? Dari Pak Beni dulu atau dari semua dulu? Saya mungkin latar belakang dulu ya. Boleh, silakan. Latar belakang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini apa ya, kita inisiatif bertemu di sini karena ada kekhawatiran ya. Longsor Curug Pelangi ini sudah dari tahun 2020. Oke. Sekarang 2023. 3 tahunan lah ya. 3 tahun ya. Ya. Nah, dalam waktu 3 tahun ini, kalau tahun pertama biasanya kalau tahun berjalan ya, Teh Ica ya, masalah anggaran oke lah. Ada alasan gitu ya, tahun berjalan ya. Tapi itu pun kan sebetulnya harusnya ada dana sosial, itu biasanya ada ya, pemerintah ya. Kemudian maju ke tahun 2021, 2022 itu tidak ada pergerakan apa-apa gitu. Nah, sekarang masuk 2023 ya, kita ingin menanyakan kenapa ini dibiarkan, ada pembiaran. Dan kemarin dari teman-teman yang mengambil gambar ya, yang kemarin sempat sudah lumayan ada viral juga, kalau diam di situ itu ada getaran, artinya itu ada potensi longsor susulan. Dan itu khawatir, ini kan jalurnya jalur rame ya, jalur provinsi ya, Iya, jalur wisata provinsi ya. Kalau lagi ngantri di situ kemudian longsor, ada korban, nah itu yang tidak kita harapkan sebetulnya. Baik. Kita mencegah jangan sampai ini terjadi. Nah, makanya kita ingin menanyakan, artinya ini sudah tahap mana gitu ya. Siap. Pemerintah ini yang bertanggung jawab kan, baik pemerintah KBB atau provinsi. Kita ingin menanyakan, ya bagaimana ini, apakah akan didiamkan saja, kemudian nunggu korban baru diperbaiki, atau seperti apa? Kalau sekarang misalkan masalahnya apa sebetulnya? Anggaran kah? Apa teknologi kah? Gitu. Jadi ingin jelas, kalau memang misalkan anggaran, saya kira harusnya sudah ada anggaran ya, 2022, sekarang 2021, 2022. Karena sudah hampir 3 tahun. 3 tahun, nggak ada 3 tahun, alasan. Kalau teknologi, terus sekarang orang bikin jembatan di tengah laut aja bisa. Kalau Masa ada ini jalan sekarang. tol aja jalan. Ya benar. Ini aja masalah kecil gitu ya. Masalah kecil gitu. Salah kecil. Harusnya bisa. Insya Allah lah ya. Kalau tidak sanggup ya artinya kan mendingan ngomong gitu ya. Tidak sanggup ini memperbaiki, ya udah mending ngomong gitu ya. Masalahnya di mana? Siap, baik. Dari saya pembukaan Makasih, dulu. Pak Beni. Silakan yang lainnya ya. Saya ke Pak Oking dulu nih, dari PP nih, yang pas LNP, sorry, LNP Pak Oking. Pak Oking kan lebih paham kondisi masyarakat. Kerugiannya kayak gimana Pak Oking? Sepertinya yang dirasakan oleh Pak Oking dan teman-teman. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin tanggapan kami dari Laskar Merah Putih, emang kami sangat setuju apa yang dipaparkan oleh Bapak Ketua barusan. Karena ini kesannya molor, Pak. Oke. Molor gitu kan. Dan kita dari aliansi Ormas LSM yang tergabung di Kecamatan Cisarua, kita juga udah punya rencana kemarin. Titik permasalahannya di mana? Apakah emang dari pemerintah provinsi maupun KBB itu udah tidak punya anggaran untuk itu atau gimana? Dan makanya kita dengan kumpul ini kita bisa cross check ke lapangan, titik permasalahan kendalanya di mana gitu kan. Kalau memang, karena kami juga dengar-dengar lah, provinsi udah nyiapkan anggaran pemerintah, terkendala dengan harga lahan. Kenapa tidak kita dari komunitas atau aliansi kita mendobrak untuk segera terrealisasinya penanggulangan ini longsor ini, Pak. Oke. Kalau kami siap, kalau misalkan nanti langkah-langkah kami dari lembaga mentah, kenapa tidak kita adakan aksi demo untuk Oke. selanjutnya, Siap. gitu kan? Mungkin dari kami itu aja lah. Baik, Karena kami luar biasa. sebagai Semangat pisan. sebagai masyarakat Iya. ingin segera apa itu tetap tertanggulangi. Ah, benar. Itu aset yang sangat penting kalau bagi kami gitu. Ya. Siap. Siap, terima kasih Pak Oking. Kita agak ke belakang dikit nih. Tokoh pemuda yang sering banget menggunakan jalan nih. itu. Briges biasanya namanya. Waalaikumsalam. Saya terus di Ormas Briges Indonesia Kabupaten Bandung Barat, salah satu di kecamatan, mungkin saya salah satu temannya gitu. Yang saya rasakan ini setiap hari libur tuh, Pak. Hari libur ya, Iya, masalahnya. iya. Hari libur. betul. Masa saya cuman beberapa kilo harus sampai 1 jam 2 jam Ngantri gitu ya. macet. Itu bensin berapa liter ya? Namun dia mah Belum kan waktu ya. menghambat. Iya. Saya kan sering untuk ada pesanan gitu atau ada apa gitu kan, saya pengguna jalan gitu. Iya. Kalau misalnya terus terhambat, aduh rugi waktu saya. Ya, benar. Namanya kan waktu adalah uang. Ah, benar. Luar biasa. Waktu adalah uang. Tapi karena ada kejadian fenomena seperti ini, ya saya sangat mengkhawatirkan juga ya. Yang saya takut dikhawatirkan lagi, kemarin sempat ada lagi longsor kan. Ya. Ya, yang kedua betul, yang kemarin kedua. Betul, longsoran Nah, kedua. apakah ini pemerintah tidak sanggup untuk menangani seperti ini? Itu. Bencana seperti ini, apakah tidak ada anggarannya? Ah, ini nih. Nah, Atau tidak terus, dianggarkan? Luar biasa nih. nah, seperti itu. Kenapa proyek-proyek yang seperti kereta cepat itu Bisa. 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 Cuman ini paling berapa sih anggarannya? Itu kan jalannya jalan provinsi, Provinsi, ya. ya. Provinsi, Provinsi. jalan utama. Masa tingkat provinsi tidak bisa membetulkan jalan seperti itulah? Cuma sedikit lah sebetulnya. Apakah tidak diperhatikan sama sekali? Oke. Saya lihat pernah dulu waktu ya mungkin pas awal-awal kejadian cuma ngontrol di sub. Ya, Kalau tidak jadi. lanjutnya kan. Ya. Cuman pengontrolan nanti tahun depan insya Allah akan dianggarkan. Saya pernah ngobrol sama di subnya. Ternyata cuman ngobrol doang. Obrol doang. Nah itu kan cobalah publikasikan, terbukalah transparan sama masyarakat itu kan. Yang jadi dampaknya, yang kena dampaknya itu masyarakat Kecamatan Iya. Cisarua loh. Yang datangnya hiburan itu dari Jakarta, dari mana-mana betul. untuk datang karena di daerah kita itu tempatnya wisata. Wisata. Iya. Identiknya wisata. Semua pada liburan pada datang ke sini. Cuman bikin macet aja. Gitu. Kenapa tidak secepatnya lah? Tolonglah gitu. Siapa yang dinas terkait tolong secepatnya dibenarkan. Siap Kang Erwin, itu statement dari tokoh anak muda khususnya Briges yang ada di Cisarua. Intinya rugi ada, terhambat waktu ya dan segala macam. Langsung aja mumpung ini di sini sudah hadir juga sahabat alam dari PP, ada Pak Tatang dari Sri Kandi PP, ada Teh Nina. Langsung dua-duanya berstatement nih. Pak Tatang dulu lah. Ya, terima kasih. Luar biasa. Kita ngomong Jagur. Oke. tambah satu lagi izin. Ya. Sok Mak. Iya. Yang ada di To the desa point, Kumu to the point. itu salah satu
provinsi juga bukan atau Yang mana? KPB Yang mana? di Tugu yang longsor itu. Oh, ada longsor juga di Sugu. Itu kan Sama ya? Itu jalan provinsi. Oh, jalan provinsi juga ya? Perhatikan. Oke, berarti ada 2 bahasa nih hari ini. Oke, siap. Goyang gue nama benar mau beres. Mau beres ya. Goyang. Tamil. Gimana ini kepada pemerintah? Iya, pengaruh lagi. Oke, Kang Erwin kasih ke Sri Kandi sekarang. Ini nih, Teh Nina. Ya, Teh Nina, kalau saya lebih dari sudut pandang kaum ibu nih. Gimana? Kan pasti kaum ibu itu punya anak, punya aktivitas ekonomi yang lain. Gimana, Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To the point aja ya. Selama 3 tahun berjalan ini bukan hanya desas-desus jalan utama, bukan hanya sebetulnya pemakai jalan tersebut. Sebetulnya pemerintah tersebut memang sifatnya terlalu mentelantarkan gitu ya. Karena jangankan provinsi, punten-punten kata ya, pihak desa sekalipun mereka sifatnya tidak mengutamakan gitu. Tidak proaktif Tidak gitu ya. proaktif. Oke. Nah, yang saya tahu di situ ada beberapa lembaga atau organisasi atau komunitas apa gitu ya yang saya baca, tapi mana gitu kan? Yang saya khawatirkan justru anak-anak yang ditugaskan di sana, ada beberapa orang yang memang tiap hari ada jadwal untuk eksis gitu ya. Mau sampai kapan? Mau sampai di mana kan gitu. Nah, kalau untuk saya pribadi sih sebetulnya mungkin di sini ada pemahaman yang sifatnya lebih ke pemerintah setempat dengan pribadi yang sifatnya punten dikata ya, yang harus saya sebutkan itu adalah buhan yang punya lahan ya gitu. Di situ mungkin kalau misalkan mereka tidak ada kerjasama dan tetap ego dengan ego hanya karena yang pernah saya dengar itu adalah sebuah nominal ya, otomatis sampai kapanpun juga nggak akan terrealisasi gitu. Oke, jadi Seperti intinya belum ada kesepakatan Belum ya ada antara kesepakatan, ya. pihak pemerintah yang punya lahan atau lahan, ya. yang lain-lainnya ya. Dan selebihnya memang tidak ada pendorong di sini sifatnya. Ya mungkin ya kalau saya sebagai orang lapangan greget gitu ya. Greget ya. Apakah nggak ada yang bisa ngobrol langsung sama Bu Hani? Oke. Apa nggak ada tindakan Keputusan, dari ya. dari pihak desa yang memang sifatnya kudu kumaha atuh gitu kan, menyelamatkan anak bangsa, menyelamatkan jalan utama, menyelamatkan pribumi gitu kan, dan segala hal. Apalagi di situ ada kedudukannya yang sifatnya wisata. Kalau memang wisata di situ memperolehkan sebuah penghasilan, ya apa salahnya kita bisa kontribusi, bisa kerjasama, bisa pemahamannya lebih fleksibel kan seperti Ya, itu. baik. Mungkin itu menurut saya. Siap, luar biasa. Selebihnya anak saya kesiangan tiap pagi. Oke, pernah kejadian pergi sekolah, semuanya sekolah yang ada di Iya. Cisarua, Parongpong Iya, dan Cisarua, sekitarnya itu Parongpong. terlambat Iya, gara-gara Iya. macetnya Iya. luar biasa ya. Siap. Oke. Terima kasih atur nuhun Teh Nina. Ke belakang ada BPPKB dari BPPKB Kang Bule, mangga Kang. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua BPPKB Banten DPA Cisarua. Mungkin statement saya nggak bakalan jauh dari saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau menurut masalah kerugian, itu 80% masalah kerugian kalau masyarakat, apalagi keluarga saya itu usahanya ke Jakarta semua, bawa logistik, sayuran, dan kalau jalan sini kan sama lewat Cianjuang itu jauh berbeda. Jauh berbeda di mana? Kalau lewat Cianjuang, lewat Tol Baros itu kena macet. Kalau kesini kan enggak. Justru malah sekarang itu sering terlambat. Kebalik ya malah. Kebalik. Oke. Termasuk saya pengguna jalan itu. Malahan saya pernah lihat ya, pernah ada kejadian di sana waktu mau lewat ke daerah Parongpong, ada percekcokan lah di sana. Jadi bawa anak panas kan, itu kan dicegat di sana waktu hari Minggu macet lama kan. Oh, jadi ada protes dari masyarakat ya? Karena ditutup satu jalur kan, sampai cekcok sama yang jaga apa itu? Ya, yang yang pengatur jaga. itu lalu lintas di sana kan. Iya. Ya itu kan katanya kan kudu adil. Ulah itu ulah cenah terus. Ya tolong diatur waktunya kan itu. Iya. Kan sudah merupakan suatu kerugian buat semua.
aja kalau saran saya sama Segera aja ya. rekan-rekan semua tolong segera ditindaklanjuti. Baik. Mungkin tingkat kabupaten belum dananya minim, mungkin kalau provinsi masa gitu. Kita bukan mengacu atau mencontoh disamakan dengan luar negeri lah. Contoh di Jepang lah. Kita contoh aja ya, bukan kita harus Seperti Jepang ya. seperti Jepang kan gitu. Kalau untuk kepentingan masyarakat ada bencana itu 1 minggu kelar. Nah, Benar, sepakat. Harusnya Kadang-kadang begitu, 3 hari betul. udah kelar. Ini 3 Kerjasama. tahun. 3 tahun. 3 tahun. Bedanya jauh ya, masa dari cari 1 minggu anggaran ke untuk- 3 tahun. Jauh banget. Provinsi nggak bisa. Oke. Gitu. Ya mungkin untuk kedepannya kalau tidak ada tindak lanjuti atau tidak ada tangkapan, ya mungkin kita melakukan aksi demo. Asik, siap. Hatur nuhun Kang Bule, statement nuhun. Mantap. Wah, benar, siap. Selatan dibangun wae nya. Baik, selanjutnya yang belum berstatement dari Sundawani dulu nih. Sundawani diwakili Kang Bokir, mangga Kang Bokir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya begini lah, harus dipercepat sebelum ada terjadi seperti yang di Korbannya ya, korban. Ada korban berikutnya ya. yang terjadi. Oke, jadi dari Sundawani intinya percepat Percepat. progres perbaikannya karena jangan sampai menunggu korban berikutnya. Ada korban berikutnya. Siapa tuh nuhun? Kang Bokir ada lagi? Cukup asik. Asik Pak. Nah, yang belum sekarang berstatement, nah kaum ibu yang lebih kritis lagi nih. Dari kepemudaannya. Oh, kepemudaan. KNPI kan? Dari KNPI dan dari Karang Taruna KBB mangga bade saheula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai perwakilan dari KNPI KBB ya, dari pemudanya. Dan kebetulan sekali hampir setiap hari lewat Cisarua karena anak saya sekolah di Cisarua. Oke. Tepatnya di SMK N1. Yang saya pertanyakan itu adalah untuk Kabupaten Bandung Barat ini, kita kan sebagai 16 kecamatan itu terdiri dari semua termasuk Cisarua, Parongpong, Lembang. Tapi kenapa banyak anggaran yang di tahun 2023 ini atau sebelum-sebelumnya dari tahun 2020 banyak anggaran puluhan miliar bahkan ratusan miliar hanya untuk pembangunan selatan. Selatan itu berarti di luar Lembang, Cisarua, Iya, Parongpong ya. Dari KBP-nya bagian selatan. ya, dari Batu Jajar ke sana, Jajar ke Oke. bawah. Itu udah selatan. Mm-mm. Bahkan sampai ratusan miliar kalau nggak salah Oke, itu. oke. Kenapa? Apakah hanya mereka saja yang diprioritaskan? Mm-mm. Apakah karena kawasan Bandung Utara itu sudah disebut bisa mandiri dengan pendapatan PAD terbesar juga sehingga disebut bisa mandirikah untuk ini? Kan tidak bisa seperti itu. Kita ini sebenarnya sebagai pendapatan PAD terbesar itu merasa dianaktirikan sebenarnya. Oke. Oke, karena itu. Terus kenapa Bapak Bupati itu kan datangnya itu dari Cisarua loh untuk kemarin mencalonkan wakil itu. Oh, awalnya tuh stay di Cisarua, stay di Iya, dari Cisarua. utara. Domisili ya. Domisili. Iya. Oke. Jangan lupa kacang akan kulit. Jangan lupa kulit. Jangan lupa Kacangnya. ah, gimana? Kacang lupa Kacang jangan lupa kulit. Kulitnya. Lupa kacang, apa lupa kulit. Nah, Oh, pokoknya seperti itulah ya. Dan untuk kunjungan sendiri sepertinya sekarang banyak ke selatan juga ya, tidak tahulah apa itu dasarnya dan Iya, apa. Terus kenapa tidak ada follow up dari para dewan atau apa? Kemarin saya bikin viral loh di sosmed. Oh iya. Oh, ini gimana cerita viralnya? Ah, kemarin itu ada teman saya nih ya, Cak, tolong nih posting ini deh lah, ya gitu ya. Ya. Terus aku tanya, ini nggak apa-apa nih Noel Bapak Bupati nih. Nah, sebagaimana beliau nggak apa-apa nih ya dibuka, nggak apa-apa. Beliau itu kan pindah haluan ya dulu dari biru ke merah itu dengan alasan saya dengar dari telinga saya sendiri untuk menggiring anggaran lebih banyak
Oke. ke Kabupaten Bandung Barat. Tapi mana buktinya ketika ada bencana setelah mau 3 tahun, kenapa Angger-angger tidak we. ada? Luar Tidak biasa. ada Pertanyaannya itu ya, kenapa tidak ada? Kan itu alasan dia untuk pindah kan. Oke. Terus alhamdulillah sih ada dewan karena ditoel-toel lah dari provinsi ya, udah ada follow up katanya dari Jasa Marga juga. Teh Ica udah ada di follow up nih untuk tahun 2023 katanya akan dianggarkan. Terus ada juga lah teman-teman ya yang suka gitulah. Katanya ya cenah tenang jangan dulu tarik Ca 2023 mau di politik. Ini main politik lagi dah. Aduh. Itu mah kan udah bahasan dari zaman mana Kang kata Ya. aku teh. Yang penting mah sekarang mah ke Jasa Marga Provinsi. Ya. Dewan-dewan di kita mana sebagai yang punya penyambung lidah dan punya pocket anggaran. Sepakat. Wih, keren Jadi nih. jangan ada bahasa dewan sebagai jembatan untuk masyarakat, tapi kenyataannya nonsen. Wih, sahabat alam keren nih. Semakin terus berlanjut ke sore semakin panas. Biasanya harus artinya lebih dingin ya. Tapi di sini loh semakin panas. Teh Dinar dulu, Teh Dinar saya bersegmen. Lebih panas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dina Febrina, perwakilan mungkin dari Karang Tarunanya ya, Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat. Mohon maaf di sini saya hanya ingin menyampaikan kalau memang betul jalan yang sekarang kita bahas ini adalah penyambung dari jalan utama ya untuk lalu lintas masyarakat gitu ya. Memang tadi sudah disampaikan oleh semuanya. Di sini kita banyak kerugiannya gitu ya. Dan saya di sini hanya ingin berharap Bapak Dewan, Ibu Dewan, terutama Bapak Bupati juga lebih prioritas lah gitu ya untuk permasalahan ini. Ini udah 3 tahun loh gitu. Ya. Bukannya ini adalah bencana. Karena ini Bencana hujan. itu tidak boleh Hujan, ya. nanti-nantikan gitu kan. Karena bisa saja ada susulan dan kemarin sudah terjadi susulan, tetapi Sudah. alhamdulillahnya tidak ada korban. Alhamdulillah ya. Apakah harus menunggu korban terlebih dahulu Oke. gitu kan? Itu keadaan si tanah itu di bawahnya sudah kosong ya kan ya? Kosong, iya. Sudah Sudah kosong, jangan bergetar, sampai ya. nanti kejadian lagi. Kita kan nggak tahu alam berkata bergerak lagi kapan gitu kan? Kita nggak tahu semuanya gitu ya. Tetapi kenapa tidak gitu? Tindakan untuk selanjutnya itu sebetulnya harusnya dibahas dari tahun-tahun sebelumnya. Ini sampai sekarang belum ada. Oke. Mau sampai kapan gitu? Siap. Ya alangkah lebih baik tolonglah gitu diperhatikan kita ini prioritas gitu ya. Siap. Ya, terima kasih. Baik, Katur Nuhun, terima kasih, luar biasa. Oke, semuanya sudah berstatement. Akang sudah? Oh, ada ya. Baik. Nah, tadi ada beberapa sudut pandang permasalahan. Bisa jadi belum teranggarkan, bisa jadi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar belum terjalin, atau tadi sebuah teknologi yang belum. Menurut Pak Benny gimana nih? Tidak, informasi ini sudah dianggarkan. Nah, kalau dari sudut artinya namanya ini kan maksudnya ke konstruksi ya. Ya, konstruksi. Pertama mungkin identifikasi masalah sudah ada datang ke lapangan. Oh, identifikasinya ini ada longsoran. Kedua mungkin ada metode ya. Metodenya seperti apa? Apakah memang ada kesulitan di metode gitu ya? Ya. Kok nggak jalan-jalan? Jadi sebetulnya tahapan identifikasi masalah, ada metode, kemudian ada namanya itu DD lah, kalau orang-orang konstruksi tahu DD seperti apa, kemudian nanti ada pelaksanaan. Nah, ini sebetulnya ada di tahapan mana gitu? Di anggarankah tahapannya, di perencanaankah, di penggambaran DD? Nah, ini di tahap mana kita ingin tahu. Tahu yang kita mempertanyakan, Harus ditanyakan. kita mempertanyakan Mohon udah nanti sampai mana progresnya kita gitu inginnya ya. ada kita siap dipanggil lah dari Ya. pihak manapun gitu ya. Ya. Ini di tahapan mana? Siap. Ini baru perwakilan ya. Ya, perwakilan. Yang lain nanti ada 43 komunitas yang siap untuk turun karena kita ini menyangkut kepada lingkungan dan keselamatan Betul. masyarakat Betul. ya. Sepakat. Tidak akan mendiamkan seperti itu ya. Ini ya itu aja mungkin Kang Ojo. Jadi kita ini kalau ini tidak ada tanggapan, nanti kita mungkin ada pesan yang lebih besar lagi. Baik. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Benny, terima kasih teman-teman semua.
Jadi kesimpulan kita hari ini, kita mengkhawatirkan tentang kondisi saat ini di Curug Pelangi, yaitu longsor sudah 3 tahun yang belum kita ketahui progresnya, dan dalam waktu dekat kita juga menunggu, begitu ya, kita menunggu seperti apa progresnya, dan kita juga siap dipanggil untuk bisa mengetahui seperti apa Kita progresnya. tunggu 14 hari lah. 14 hari ya. Kalau itu apa ya, Iya. program itu 14 hari. 14 hari ya. Oke, kita tunggu 14 hari. Jika 14 hari itu tidak ada lagi feedback dari pihak yang berwenang, seperti apa? Nggak. Kalau kita minta audien lah. Audiens ya. Oke. Kapan di mana kan, masalahnya Ya. apa gitu. Ya, masalahnya di mana? Baik, sahabat alam, itu aja ngobrol-ngobrol kita. Sebenarnya kita pengen ngobrol banyak lagi, tapi waktu juga kita terbatas. Jadi mungkin next kita akan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, udah seru lagi teman-teman semua ya. Hatur nuhun pisan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.